kuliah hari ini. Semoga percakapan ini bisa mencerahkan Pak, bisa mampir sebentar di Alfa. Alfamart di Oh, iya. di depan. dan menjadi berkat bagi sekalian dari Banjarmasin. Tadi ya Pak, berarti pada akhir zaman nanti tiap orang percaya maupun tidak percaya akan dibangkitkan dalam tubuhnya, jasmaninya ya Pak. Ya, karena kebangkitan orang mati itu tidak hanya berlaku bagi orang percaya. Nanti dalam kitab Daniel itu ya, dalam Daniel 12 itu di mana bilang banyak orang yang tidur dalam debu akan bangun. Sebagian untuk mendapatkan kebahagiaan kekal, sebagian untuk mendapatkan kengerian kekal. Ada? Coba baca. 15 ya. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Ya toh? Wow. Banyak orang yang bangun, artinya yang bangkit dari antara orang mati itu bukan hanya orang percaya, orang tidak percaya juga bangkit, tapi mereka bangkit untuk kengerian kekal. Jadi sebenarnya bangkit dari antara orang mati itu sesuatu yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, tergantung percaya kan. Kalau kita percaya ya dibangkitkan untuk kebahagiaan kekal yang menyenangkan. Tapi kalau bagi orang tidak percaya, mending jangan bangkit, ya kan? Iya. Karena kalau bangkit dapat kengerian kekal, mending tidur terus. Tapi ternyata harus tetap dibangkitkan untuk mendapatkan kengerian kekal. Berarti ini Pak, sementara ini yang sedang terjadi ini masih roh atau jiwa yang ada di surga atau di neraka gitu ya? Ya, jadi hanya jiwanya atau rohnya saja waktu kita mati. Berarti di neraka itu sudah ada siksaan juga terhadap orang-orang yang tidak percaya. Sekarang coba kamu baca Yudas 1 ayat 7. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Ya, telah menanggung, bukan akan menanggung. Itu orang Sodom dan Gomora kan? Telah menanggung siksaan api kekal. Siksaan api kekal itu apa? Kalau bukan neraka. Berarti waktu Yudas menulis surat Yudas di abad pertama itu, orang Sodom dan Gomora sudah masuk neraka. Itu, dan sudah disiksa. Disiksa oleh siapa? Bukan setan. Setan belum masuk neraka. Ya, makanya orang-orang yang dapat penglihatan bahwa setan sudah di neraka itu salah itu. Setan itu baru masuk neraka di akhir zaman. Coba baca Wahyu 20 ayat 10. Oh, baru tahu. Wah, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Itu nanti konteksnya kan Wahyu 20 tentang penghakiman terakhir, akhir zaman itu. Jadi nanti kapan akhir zaman dulu, bahwa barulah iblis dilemparkan ke neraka. Di sanalah apa dikatakan? Mereka disiksa. Siang dan malam. Jadi iblis tidak menyiksa orang, tapi disiksa. Makanya orang-orang yang dapat penglihatan bahwa roh bawa mereka ke neraka, lihat setan-setan ada menyiksa-nyiksa orang di neraka, itu ada dua kemungkinan saja. Dia omong kosong tapi tidak baca Alkitab, atau setan yang bawa dia ke neraka kasih penglihatan palsu. Jadi sekarang itu neraka itu sudah ada isinya adalah orang berdosa yang sudah mati, yang tanpa juru selamat. Tapi iblisnya belum ada. Iblisnya nanti masuk terakhir. Nah, lalu siapa yang menyiksa? Ya Tuhan lah, karena Tuhan yang memberi hukuman toh. Hukuman kekal itu kan dari Tuhan. Jadi Tuhan yang akan memberikan siksaan di dalam neraka itu, baik untuk orang berdosa maupun juga untuk iblis. Begitu. Saya pernah dengar pernyataan Pak bahwa neraka itu dibuat sebenarnya bukan buat manusia, tapi buat iblis gitu Pak. Memberontak. Ya bisa juga lah. Bisa juga di dalam pengertian neraka untuk iblis,
lalu iblis menyeret kita. Tapi sebenarnya dari sudut pandang providensi Allah sih, kira-kira waktu Allah menciptakan dunia ini, dia sudah tahu tidak bahwa manusia akan berdosa. Sudah. Pasti tahu. Dia tahu tidak bahwa dia akan hukum manusia di neraka. Iya. Iya. Ya, tapi dia masih mau ciptakan manusia juga kan? Iya, masih. Ya, artinya dia memang menyiapkan neraka itu untuk termasuk untuk manusia dong. Yang berdosa itu. Jadi bukan Tuhan mau siap untuk iblis. Tahu-tahu manusia berdosa tanpa sepengetahuan Tuhan, di luar perencanaan Tuhan. Iya. Sehingga akhirnya ya sudah memang rencananya untuk iblis, tapi karena kamu berdosa kamu ikut juga. Tapi kan dari awal kan dia sudah tahu tuh. Dia sudah tahu bahwa kalau saya cipta manusia, manusia akan berdosa. Lalu saya akan berikan juru selamat. Tapi banyak manusia tidak mempercayai juru selamat. Maka saya akan hukum mereka. Di mana? Di neraka. Itu sudah diketahui oleh Tuhan sebelum dia menciptakan manusia. Ya artinya sama saja bahwa dia memang menciptakan neraka itu untuk hukuman bagi para pendosa, termasuk iblis maupun manusia. Jadi tidak sepenuhnya benar pernyataan itu. Begitu ya, Pak Usu ya? Ya. Ya. Oh, luar biasa ini Pak. Makin ditambah-tambahkan pengetahuan dan pengenalan akan Tuhan. Kalau ini Pak, satu lagi untuk terkait pengakuan iman rasuli Pak, itu kan katanya tidak tercatat di Alkitab gitu ya Pak ya? Ya. Itu bapak-bapak gereja terdahulu yang menyusun pengakuan iman rasuli itu. Dan itu tidak semua gereja menggunakan, kayak karismatik tidak, hanya di Protestan kita yang tiap minggu diucapkan kayak di gereja kami gitu Pak. Ya, pengakuan iman rasuli, formula pengakuannya, kalimat-kalimatnya memang tidak ada di Alkitab. Itu pun tidak dibuat oleh para rasul. Karena ada pandangan bahwa itu kalau pengakuan iman rasul itu kan ada 12 kan ya. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa 12 pengakuan iman rasul itu sebenarnya dibuat oleh rasul-rasul, satu orang sumbang satu kalimat. Tapi itu tidak benar, ya. Itu baru jauh kemudian hari baru disusun itu. Nah, kenapa disebut rasuli? Bukan karena para rasul menyusun, tapi formula kalimat itu dibuat sesuai dengan iman yang dipercayai oleh para rasul. Makanya disebut rasuli. Nah, karena tidak ada di Alkitab, maka mengucapkan pengakuan iman rasuli di dalam kebaktian itu bukan sesuatu yang mutlak. Nah, dalam pengertian mutlak ini adalah bahwa tidak berarti bahwa gereja kalau tidak mengucapkan pengakuan iman rasuli jadi berdosa. Ya, sebenarnya bukan dosa atau tidak dosa, tapi penting atau tidak penting. Nah, mengapa gereja-gereja Protestan itu mau memasukkan pengakuan iman rasuli ke dalam liturginya? Karena itu penting. Itu adalah intisari dari iman Kristen. Jadi perlu diingat ya, bahwa pengakuan iman rasul itu sebenarnya bukan pengakuan dari kita diucapkan kepada Tuhan. Bukan. Ada orang yang Kristen yang ya saking sungguh-sungguhnya waktu mengucapkan pengakuan iman rasul, dia tutup mata, angkat kepala ke surga, seolah-olah dia omong Tuhan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Tuhan. Bukan, itu bukan tujuan itu. Maksudnya itu adalah kesaksian bagi dunia tentang apa yang kita percaya. Jadi saya mengucapkan pengakuan iman rasul bukan supaya didengar oleh Tuhan, bukan. Tapi saya sedang menyaksikan kepada dunia ini loh iman saya nih loh. Saya percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, hari langit dan bumi. Nah, begitu. Nah, tapi tujuan kita membuat masuk dalam liturgi supaya apa yang menjadi intisari dari iman Kristen itu melekat di dalam kepala kita. Itu untuk menolong kita cepat mendeteksi kalau ada ajaran yang aneh. Misalnya ya, dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Tiba-tiba, besok-besok ada ajaran muncul bahwa sebenarnya ada seorang prajurit Romawi yang namanya Pantera yang berselingkuh dengan Maria, makanya Maria hamil. Wah, ada memang begitu. Ya, ada pandangan begitu. Nah, waktu dia ajar begitu, kita
dari dulu saya punya pengakuan iman rasuli sudah ratusan tahun nih yang dikandung dari Roh Kudus. Ini pasti tidak benar ini. Iya, iya, iya. Karena itulah maka pengakuan iman rasul itu menolong kita supaya menghadapi ajaran aneh-aneh itu filter. Begitu. Nah, tapi tidak mutlak dalam pengertian jangan merasa bahwa kalau tiba-tiba satu kali ibadah kita lupa pengakuan iman rasul itu menjadi dosa. Karena itu ada gereja di kampung mama saya tuh ya. Mereka sudah ibadah lalu doa berkat, jemaat sudah pulang, agak jauh, tiba-tiba majelis panggil, oh masuk kembali. Jemaat bingung, kenapa masuk kembali? Tadi lupa pengakuan iman rasul. mereka ulang lagi. Kalau di gereja saya setiap minggu ada pengakuan iman rasuli kalau liturgi normal. Tapi kalau ada acara khusus di mana misalnya perayaan dan acara terlalu banyak, ya sudah pengakuan iman rasuli nggak usah dipakai dulu minggu ini. Ya minggu depan aja. Kita menghargai pengakuan iman rasul, tapi tidak memutlakkan seolah-olah kalau 1-2 kali tidak pakai itu sesuatu dosa. Tidak juga begitu. Sebelum pengakuan iman rasuli ada. Gereja-gereja perdana pakai apa? Karena ada pengakuan iman rasul. Ya, saudara-saudara, sekarang saya dengan beberapa teman ini dalam perjalanan dari Kecamatan Satui, Kalimantan Selatan ya, Iya, betul, Pak. menuju ke kota Banjarmasin. Sambil di jalan ini ngobrol-ngobrol, sambil kasih kuliah gratis buat beberapa orang di belakang ini. Tapi, dan kuliah ini kita record juga supaya bisa jadi berkat, jadi pengetahuan bagi teman-teman sekalian. Monggo kalau ada lagi. Ini Kemarin Pak driver kita. ada jemaat yang dia sempat bertanya Pak, Ya, itu kebanyakan orang Kristen awam maupun pendeta sekaligus Pak. Itu biasanya di akhir doa itu selalu pakai haleluya. Nah itu bagaimana Pak? ya sudah umum ya begitu ya. Bapa kami dalam surga bla bla bla, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah sebenarnya dari sisi arti kata penggunaan itu tidak tepat kalau kata haleluya itu dipakai dalam doa. Karena haleluya itu dari kata halel. Kata dasarnya itu puji. Lalu ada Yah. Yah itu kependekan dari Yahweh. Jadi halel Yah. Puji Yahweh. Tapi ada haleluya. Itu dalam struktur dan tata bahasa Ibrani itu ditulis dalam bentuk imperatif. Imperatif itu kalimat perintah. Maka halelu, kalau halel saja itu puji, tapi kalau sudah halelu itu bukan puji tapi pujilah. Atau mari kita puji. Ya, Yahweh. Jadi haleluya itu bukan berarti puji Tuhan. Haleluya itu pujilah Tuhan. Itu. Nah, jadi kalau ini adalah berarti haleluya itu adalah suatu saran, suatu dorongan, suatu ajakan untuk memuji Tuhan. Nah, kalau itu dorongan, ajakan untuk memuji Tuhan, lalu kalau saya ngomong dengan Tuhan, oh Tuhan, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Loh, memangnya saya ajak Tuhan puji Tuhan? Tidak cocok. Jadi mestinya tuh saya ngajak kalian, Bang Usu, haleluya. Ayo, haleluya. Haleluya. Dalam konteks puji-pujian. Ya, itu artinya saya mengajak kita. Jadi itu cocoknya digunakan oleh WL. Haleluya, itu maksudnya umat pujilah Tuhan. Tapi kan berdoa itu kan ngomong dengan Tuhan. Nah, kalau saya pakai haleluya kepada Tuhan, kok saya mengajak Tuhan memuji Tuhan? Nah, itu dari sisi itu tidak pas. Hanya ya itu banyak orang sudah pakai haleluya juga ya, sudahlah. Mungkin karena ya karena apa toh
Tuhan lebih melihat isi hatinya ketimbang bahasanya. Karena ketidakmengertian aja. Ya, itu ponakan saya tuh namanya Ibrani. Dia diajak belajar berdoa, hanya tahu saja doa. Bapa di sorga, sekarang Ibrani mau makan, Tuhan berkati makan ini supaya Ibrani sehat, pintar, kuat. Nah, itu. Satu hari bapaknya kejepit pintu mobil sampai tangan luka. Lalu waduh, ini lalu datanglah Ibrani. Lalu bapaknya bilang, ayo Ibrani berdoa buat bapak dulu. Akhirnya iya Ibrani berdoa ya. Bapak kami di sorga, sekarang Ibrani mau makan. Tuhan berkati makan biar Ibrani sehat, kuat dan pintar. Ya. Nah, kok doa makan pasti kata-katanya tuh salah itu. Tapi pasti Tuhan mengerti maksudnya bahwa oh ini anak mau minta tolong untuk bapaknya yang Oh, iya. jadi kata-kata doa, apalagi anak-anak itu bisa salah itu ya. Tuh yang ada doa itu. Mau tidur malam, ada anak kecil berdoa. Tuhan yang di sorga, sekarang kami mau tidur. Tuhan jaga bapak, jaga mama, jaga saya, jaga kakak, jaga adik, jaga opa, jaga oma, jaga semuanya. Dan jangan lupa jaga dirimu sendiri. Karena kalau ada apa-apa dengan engkau, kita semua selesai. Nah, tapi ya dibalik lucunya anak ini, tapi dia ada pemahaman bahwa tanpa Tuhan kita semua selesai kan Iya. itu. Oh, wow. Nah, dari dia suruh jaga dirimu baik-baik. Dalam proses Ya, dia tahu tanpa Tuhan ya. Jadi dia tahu bahwa memang Tuhan perlu jaga. Kalau Tuhan tidak jaga, habis kita. Ya, saya juga tidak mau terlalu jadi soal juga orang bilang haleluya, amin. Oke lah, Tuhan mengerti maksudnya. Tapi kalau kita memang mau yang mengerti secara benar, berdoa dalam pengertian sesungguhnya, ya memang haleluya tidak cocok. Memang kalau kita lihat haleluya, coba di dalam haleluya itu ya. Haleluya di dalam Mazmur juga banyak haleluya kan? iya Tapi itu kan Mazmur itu kan kitab lagu. Karena lagu maka ada haleluya itu kan, walaupun Mazmurnya itu Mazmur doa. Walaupun itu Mazmur doa, tetapi karena itu dibuat menjadi lagu dan dipakai memuji Tuhan, maka pemimpin biduan mengajak umat, haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Gitu. Kalau supaya benar dan berusaha supaya menghindari kata haleluya itu dari doa kita. Ya, tapi kalau tidak usah terlalu strict juga lalu menganggap bahwa orang yang pakai seperti itu jadi doanya tidak dikenan oleh Tuhan. Nah, begitu juga. Ada lagi orang yang bertanya, kemarin. Pak, kalau ini Pak tadi malam kan itu ada kayak semacam doa tantang lahir baru ya kalau nggak salah. Doa Pak? apa? Lahir baru, Hah? menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak sama dengan lahir baru. Oh beda ya Pak? Beda. Begitu juga lahir baru itu tidak sama dengan bertobat. Lahir baru itu sesuatu yang sudah terjadi terlebih dahulu sebelum orang percaya atau terima Yesus. Coba kamu baca Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan Oke. Kamu dahulu sudah mati. Jadi mati di situ tuh mati rohani. Maka semua orang berdosa tuh sebenarnya telah mengalami kematian rohani. Maka semua orang berdosa tuh mayat rohani, ya. Kita bukan pingsan rohani. Kita bukan koma rohani, mati rohani. Analoginya seperti mayat secara jasmani. Sekarang kalau ada mayat di situ, ya, kita bawa BPK, babi panggang karo, taruh di hidungnya, bisa respon? Nggak bisa. Ya, sate babi atau rahang tuna. kemarin. Ada respon? Tidak ada. Kenapa? Oh mayat bawa duit apapun tidak bisa bergerak. Artinya mayat itu dikasih apa saja tidak bisa respon. Nah, bagaimana supaya dia bisa respon? Kasih hidup dia dulu, nanti baru bisa respon. Secara rohani kita semua tuh mati. Maka mau dikasih hal rohani macam apapun, Injil pun kayak pemberitaan tentang Yesus apapun itu tidak bisa. Dia tidak akan bisa berespon karena dia mayat secara rohani. Nah, bagaimana supaya dia bisa respon? Ya kasih bangkit dulu, kasih hidup dulu. Nah,
proses penghidupan secara rohani terlebih dahulu. Inilah yang disebut sebagai dilahirkan kembali. Setelah dilahirkan kembali, maka sekarang dia sudah hidup nih. Baru dia dengar Injil. Nah, begitu dia dengar Injil, lalu Tuhan bekerja di hatinya, sehingga lalu dia bisa merespon untuk menerima Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Nah, jadi sekarang inilah, misalnya ya, kalau tadi malam KKR, terus kamu baru pertama kali percaya Yesus tadi malam, terima Yesus sebagai Juru Selamat. Itu berarti, kok kamu bisa percaya ya? Berarti kamu sudah dihidupkan dulu. Maka sebenarnya Tuhan sebenarnya telah melahirbarukan kamu beberapa saat sebelumnya. Apakah beberapa jam sebelumnya, atau beberapa hari sebelum, beberapa minggu, atau beberapa bulan sebelumnya. Sehingga pada waktu saya beritakan Injil, kamu bisa terima. Buka hatimu, terima Yesus. Jadi, urut-urutannya adalah orang harus dilahirkan kembali dulu. Habis itu baru dia mendengar Injil. Setelah itu dia mendengar Injil, dia percaya Yesus. Dia percaya Yesus, lalu keempat baru dia bertobat dalam pengertian buang dosa-dosanya. Jadi lahir baru itu tidak sama dengan terima Yesus. Dan lahir baru juga tidak sama dengan bertobat dari kehidupan yang lama. Lahir baru harus mendahului semua itu. Tanpa lahir baru, kamu tidak bisa percaya Yesus. Sama seperti tanpa dihidupkan sebelumnya, mayat itu tidak bisa bikin apa-apa. Gini Pak, misalnya orang yang di luar percaya Ya, Tuhan, agama lain lah, berarti mereka masih mati secara mayat rohani. ya, mereka semua masih mayat rohani. Tapi kita harus tetap beritakan ini, kan kita nggak tahu Tuhan sudah lahir barukan dia atau belum, kan? Iya. Ya, tugas saya itu beritakan saja. Kalau ada yang sudah percaya, oh puji Tuhan, berarti Tuhan sudah melahir barukan dia. Tapi kalau saya sudah injili sampai bengkok-bengkok juga dia nggak percaya, oh Tuhan belum lahir barukan dia. Pantas dia belum percaya. Ya, Begitu. ya, berarti teman-teman kerja saya yang saya ikut masih mayat. Jadi nggak usah kecewa kalau orang belum percaya Yesus, ya kan? Karena sebenarnya kita tuh kan hanya memberitakan, yang bikin dia percaya itu kan Tuhan. Paulus berkata, aku menanam, Apolos menyiram, tapi Tuhanlah yang beri pertumbuhan. Di Kisah 16 itu, lalu Tuhan membuka hatinya sehingga Lydia mendengar apa yang dikatakan oleh Paulus. Tuhan yang membuka hati. Tugas saya itu kan cuma ngomong tentang Injil. Soal hati terbuka atau tidak, kamu percaya atau tidak, kan bukan urusan saya, urusan Tuhan. Kalau Tuhan sudah melahirbarukan dia, dia pasti terima. Tapi kalau belum, ya berarti Tuhan belum melahirbarukan dia. Jadi, saya tidak bisa dianggap gagal kalau saya beritakan Injil kepada orang, terus orang nggak percaya, wih gagal saya. Bukan. Kamu sudah berhasil sebagai pemberita Injil. Karena pertobatan orang itu bukan urusan kita, urusan Tuhan. Makanya dulu waktu saya sekolah teologi itu ya, sekolah teologi saya tuh punya peraturan. Kan kuliahnya kan 5 tahun. Syarat lulus itu adalah 1 semester harus memenangkan orang dari non-Kristen menjadi Kristen. Waduh, ngeri juga ya. Ya, jadi 10 semester itu harus ada 10 orang. 1 semester 1 itu nggak bisa karang-karang. Misalnya ya, kalau saya sebagai mahasiswa teologi, lalu saya ditugaskan untuk ke gereja kalian praktek. Saya tidak bisa ngarang-ngarang. Saya harus beritakan Injil di sana. Lalu misalnya ini saya memberitakannya pada Ustadz Yusuf. Nah, ternyata Wassalamualaikum. Ustadz Yusuf ini menjadi percaya. Nah, Ustadz Yusuf ini menjadi percaya, saya bawa dia ke gereja, kasih perkenalkan yang Pak Pendeta, dikasih katekisasi di tabis, baru majelis gereja itu bikin surat ke sekolah saya. Surat keterangan dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa teologi yang bernama Esra Alpersoro benar-benar telah memberitakan Injil kepada Ustadz Yusuf dan sekarang sudah dibaptis, sudah ditabis ini. Demikian keterangannya, tanda tangan majelis gereja atau pendeta cap gereja, masuk ke sekolah. Saya dapat 1. Mesti kumpul sampai 10. Kalau tidak sampai 10, kamu tidak bisa wisuda. Nah, itu persyaratannya begitu. Dan pada waktu itu saya protes. Loh, harusnya tidak boleh pakai aturan memenangkan 10 orang. Harusnya pakai aturan memberitakan Injil kepada 10 orang. Kan saya beritakan Injil, rajin beritakan Injil, tapi kan belum tentu orang mau percaya. Karena yang percaya itu bukan urusan saya. Saya bilang, wah, kalau begini Pak, nanti kalau Nuh kuliah di sekolah teologi kita, Nuh tidak pernah wisuda. Karena bayangkan, Nuh itu khotbah 120 tahun kepada generasinya.
Tapi tidak ada satu orang pun bertobat, hanya keluarga sendiri, istri dan anak-anak. Semua tidak ada yang percaya. Jadi kalau lu kuliah di sini tidak akan wisuda. Hitung keluarganya juga tidak sampai 10 itu. Nah, tapi ya kritik saya rupanya tidak mempengaruhi mereka. Jadi ya, tapi kalau menurut saya ya bagian tugas kita tuh penginjilan, beritakan Injil. Soal siapa percaya tidak percaya itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Jadi kalau sampai kita menginjili orang dan orang percaya, jangan sombong. Itu bukan karena kamu, ya toh. Nah, tapi kalau kita beritakan Injil dan orang tolak juga jangan patah arah, jangan kecewa. Itu juga bukan urusan kamu. Yang penting kamu beritakan Injil yang baik-baiklah. Karena kalau Tuhan mau memenangkan orang itu, Tuhan tidak perlu kau juga bisa. Gitu. Ingat Injil pertama waktu Natal itu Tuhan pakai malaikat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu kan berita Injil. Untuk mempertobatkan Rasul Paulus itu penjahat besar itu, Tuhan tinggal muncul suara di langit saja dalam perjalanan ke Damsyik itu, dan ternyata dia bertobat. Dari musuh gereja akhirnya menjadi pendiri gereja. Jadi kalau Tuhan mau memenangkan orang saja, dia tidak pakai kita tuh, dia satu kali muncul di langit itu satu banjar bertobat semua. Ya toh? Tapi dia mau mempercayakan pekerjaan itu kepada kita. Ya sebenarnya itu penghormatan. Karena mega proyek untuk memenangkan dunia ini dipercayakan kepada cacing tanah seperti saya ini loh. Ya. Nah karena itu saya di mana-mana saya beritakan ini, tidak peduli orang mau percaya atau tidak percaya. Yang penting saya ngomong. Injil disampaikan. Lalu kadang-kadang ada pendeta-pendeta yang bangga kalau habis mereka khotbah altar call ribuan orang maju, seolah-olah berhasil, pendetanya pakai Tuhan luar biasa. Padahal orang yang altar call maju juga belum tentu semua percaya Yesus. Makanya saya ya kadang-kadang saya altar call panggil orang maju, kadang juga tidak panggil. Yang penting tantang mereka, saya diam di tempat terima Yesus. Saya ya cerita ya, pernah saya mau KKR toh di satu tempat kan. Saya pembicara hari ketiga. Hari pertama pengkhotbah lain, hari kedua pengkhotbah lain, hari ketiga lain. Lalu saya datang di situ, saya tanya, pengkhotbah hari pertama tema khotbahnya apa? Oh ini. Lalu dia altar call ya, iya. Tantangannya apa? Siapa mau terima Yesus? Berapa banyak yang maju? Ya kira-kira 200. Pengkhotbah hari kedua sama, tantang orang terima Yesus. Berapa orang yang maju waktu altar call? Kira-kira 200. Lalu hari ketiga, akhirnya saya beritakan tentang Yesus dan waktu altar call. Siapa mau terima Yesus? Bangkit berdiri, maju. Kira-kira 200 juga. Lalu saya curiga nih, jangan sampai ini 200 yang hari pertama, bangun lagi di hari kedua, bangun lagi di hari ketiga. Kalau begini namanya sebenarnya tidak ada penambahan, itu hanya pengulangan ya kan? Pengulangan ini ya. Akhirnya saya mulai khotbah, saya bilang, yang sudah maju hari pertama, hari kedua, kembali duduk. Duduk kembali. Akhirnya mereka duduk semua. Saya bilang, saya mau tantang orang yang baru pertama kali terima Yesus. Jadi yang maju karena beban berat, masalah, duduk. Duduk kembali. Yang maju karena sakit penyakit, minta duduk, akan duduk. Kembali. Yang hanya mau terima Yesus dan pertama kali terima Yesus, kalau yang sudah pernah terima Yesus, jangan terima lagi. Terima Yesus itu satu kali saja. Sisa berapa Pak? Nah, itu kira-kira tidak sampai 10. Tidak sampai 10, ya sudah. Saya berdoa saja untuk beberapa orang tuh. Ya. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Nah, sekarang baru saya mau berdoa untuk yang sakit, yang berbeban berat. Nah, begitu. Supaya saya tahu pasti bahwa ada penambahan jiwa untuk kerajaan Allah tuh ya kira-kira 7-8 orang. Itu daripada yang maju 200 sebenarnya ulang-ulang saja. Karena ada orang yang hobi maju kan. Setiap kali KKR dia maju, dia terus lagi. Dia baru terima Yesus bulan lalu, tahu itu Yesus yang sudah masuk di hatinya keluar kembali itu bagaimana? Terima Yesus itu satu kali. Pembaharuan komitmen untuk ikut Yesus itu berulang-ulang. Ya, sama seperti suami istri habis nikah, tiba-tiba mereka bertengkar. Habis bertengkar pemberkatan lagi. Kan tidak kan? Pemberkatan itu satu kali. Habis bertengkar suami istri, kalian rujuk lagi, berdamai lagi, perbaharui hubungan lagi, komunikasi lagi. Tapi tidak usah pemberkatan ulang. Nah jadi kalau saya altar call ya biasa di tempat. Nah, mau itu siapa lupa ya, siapa pendeta siapa cerita tuh. Ada altar call, maju sampai menangis-menangis.
Dia sudah doakan, semua sudah pulang. Lalu ini pendeta pikir ini kok ibu satu ini, nenek-nenek ini, oma-oma ini kok menangis terus. Jangan sampai ada beban khusus ya. Akhirnya dia habis kebaktian dia panggil oma. Kenapa oma? Apakah ada dosa tertentu yang oma mau akui? Dia bilang, tidak pendeta. Atau ada masalah sampai oma menangis? Tidak pendeta. Atau ada penyakit? Tidak pendeta. Terus kenapa oma menangis? Waktu saya lihat wajah Pak Pendeta saya sedih. Kenapa? Karena Pak Pendeta punya jenggot itu mengingatkan saya pada kambing saya yang hilang. Rupanya bukan kambing kan ada jenggot. Pak Pendeta punya jenggot juga ada kambing. Ya sedih. Jadi intinya tuh beritakanlah. Ya soal percaya tidak percaya ya urusan Tuhan lah. Makanya kalau saya dalam acara-acara forum-forum debat dengan Islam kayak Kainama, Donditan segala macam, saya tetap tantang mereka untuk percaya Yesus. Jadi kalau mereka percaya ya itu karena Tuhan. Kalau tidak ya bukan urusan saya lah. Jadi kalau saya misalnya bikin sekolah teologi ya, saya nggak akan pakai target harus 10 orang. Makanya di gereja saya juga saya kan ada bagian penginjilan. Saya minta mereka waktu bikin program komisi penginjilan setiap tahun itu loh, tolong bikin target dari komisi penginjilan bahwa tahun ini kita menginjil pada berapa ribu orang. Bahwa dari gereja kita Injil telah diberitakan dan didengar oleh kira-kira misalnya 5.000 orang. Lalu diterjemahkanlah dalam program-program kerja. Maka bagian penginjilan itu waktu ada KKR, hadir berapa orang? 500 orang dia catat, 500. Ada penginjilan pribadi, 100. Itu pendeta penginjil kita yang keliling-keliling itu harus laporan berapa. Nanti di rapat evaluasi akhir tahun dia harus kasih laporan bahwa komisi penginjilan telah memberitakan Injil kepada 5.000 orang. Berapa yang bertobat? 3. Sudah cukup, puji Tuhan. Soal berapa yang bertobat itu urusan Tuhan, jangan urusan kita, bukan kewenangan kita. Yang penting kewenangan kita adalah pastikan bahwa kita betul-betul gigih dalam pemberitaan Injil. Ini pemberitaan Injil itu mulai dari kelahiran sampai dengan kebangkitan gitu ya Pak? Sebenarnya inti pemberitaan Injil, Injil itu kan euangelion. Bahasa Yunaninya, eu itu baik, indah. Makanya ada orang namanya Eunike, Oh iya. Eutikus, Eugene. Eu itu Banyak baik. Katolik itu. Angelion itu adalah kabar. Jadi euangelion itu kabar baik. Itu bahasa Yunani yang digunakan secara umum pada seadanya kabar baik. Kalau raja kirim orang pasukan perang, tiba-tiba ada kabar bahwa pasukannya menang, itu namanya Injil. Kalau seorang suami ada jauh di luar daerah, tiba-tiba dengar kabar istrinya sudah melahirkan, itu namanya Injil. Jadi Injil itu seadanya kabar baik. Tapi di dalam konteks perjanjian baru, Injilnya mengandung penyempitan makna. Tidak lagi kepada semua kabar baik, tapi pada kabar baik yang berkenaan dengan tindakan penyelamatan dari Allah kepada orang berdosa yang harus binasa. Itu inti Injilnya begitu. Maka yang namanya memberitakan Injil, itu kita memberitakan hal-hal penting yang berkenaan dengan karya penyelamatan. Inti dari karya penyelamatan itu dimulai sejak Natal itu. Dan puncaknya atau klimaksnya itu ada pada kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, karena itu kalau saya disebut beritakan Injil, saya bisa memberitakan Injil melalui peristiwa Natal di mana kelahiran Yesus adalah penyediaan satu-satunya juru selamat bagi manusia. Apalagi kalau Jumat Agung. Mengapa Yesus perlu mati menyelamatkan kita? Apa fungsi kebangkitan Kristus bagi keselamatan kita? Nah, itu namanya Injil. Dan Injil itu harus berujung pada menantang orang untuk mengambil keputusan. Menyambut Yesus sebagai juru selamat atau Tuhan. Nah, karena itu maka Injil bisa dikhotbahkan. Tapi tidak semua khotbah adalah pemberitaan Injil. Misalnya kalau saya mau berkhotbah, saudara-saudara, marilah kita semua sabar untuk melayani. Ya, itu sabar toh. Kita harus mengampuni. Ya, itu memang pemberitaan firman Tuhan. Tapi tidak termasuk kepada inti Injil. Ini kalau tidak dipahami, orang pikir yang penting khotbah itu sudah beritakan Injil. Tidak. Khotbah itu lebih luas daripada Injil. Karena itu tetap terbuka kemungkinan bahwa ada orang yang berkhotbah dari tahun ke tahun tapi tidak pernah beritakan Injil. Nah, coba lihat saja di banyak gereja. Adakah pemberitaan tentang salib, menantang orang percaya Yesus? Ada tidak?
Kalau kita hanya khotbah supaya bagaimana caranya hidup diberkati dan penuh dengan kelimpahan. Kalau khotbahnya itu terus, ya mereka khotbah terus, tapi tidak pernah beritakan Injil dalam gereja itu. Nah, kalau dia hanya khotbahnya bagaimana hidup berkelimpahan, sukses ya di dalam kehidupan ini, tapi tidak pernah beritakan Yesus juru selamat, maka orang tahu saja Yesus itu juru sukses. Yesus itu pemberi berkat. Yesus itu penyembuh. Tapi Yesus juru selamat tidak. Maka orang bisa tua di gereja tanpa pernah dengar Injil, mati masuk neraka banyak. Nah, karena tidak diberitakan Injil. Makanya kalau saya biasa datang ke satu tempat yang baru, sekarang kalau kita masuk ke tempat baru, jangan berasumsi bahwa semuanya orang percaya. Asumsi kita, banyak yang tidak percaya, walaupun dia Kristen. Kalau kita berasumsi bahwa semua sudah orang percaya, kita akhirnya tidak lagi beritakan Injil. Tidak, kita mengkhotbahkan hal-hal yang umum. Nah, coba kalian berikan tema pada saya kemarin. Damai sejahtera dalam keluarga. Kalau saya bahas itu ikut terus, itu akhirnya saya bahas tentang keluarga. Tapi saya membelokkan itu. Saya sudah bikin khotbah lain, sudah kirim ke sekretaris, bikin PowerPoint-nya. Tiba-tiba saya bilang ganti, jangan pakai itu. Pakai yang lain. Kenapa? Supaya saya bisa memberitakan Injil. Makanya bagaimana cara saya mengakalin itu? Damai sejahtera itu bagaimana supaya kamu punya damai sejahtera? Kamu harus memiliki Yesus. Mengapa memiliki Yesus, memiliki damai? Karena satu, Yesuslah yang bisa berikan jaminan keselamatan. Karena itu kalau kamu tidak percaya Yesus, kamu tidak mungkin punya damai. Bagaimana damai kalau tiap saat bisa masuk neraka kan? Tapi kalau saya punya jaminan hidup kekal, saya pasti damai dong. Karena itulah saudara harus memiliki Yesus. Itu tadi malam itu saya lagi menginjil itu. Jadi harus rajin, karena paling susah itu adalah orang sakit tapi tidak rasa diri sakit. Ya kan? Dia kira dia sehat. Lebih mudah menghadapi orang bodoh daripada menghadapi orang bodoh yang merasa pintar. Lebih mudah mengurus orang sakit daripada mengurus orang sakit yang merasa sehat. Lebih susah tuh menghadapi orang berdosa yang merasa diri suci. Masalahnya aja, banyak orang yang mengira dia sudah percaya, padahal dia belum percaya. Nah, itu dia. Nah, itu yang kemarin ditanyakan, Pak. Terus bagaimana saya tahu saya sudah orang percaya? Nah, itu yang kemarin saya jelaskan kan. Kamu ngerti Injil tidak? Kalau kamu mengaku kamu percaya, coba pergi ke Mamasa sana atau Toraja sana, coba ya, mayoritas Kristen. Tanya pemabuk-pemabuk di jalan saja. Bapak percaya Yesus? Percaya. Itu sama kayak di timur sana, tuh pemabuk di jalan tanya percaya Yesus? Percaya. Dia datang gereja hanya hari Natal saja, tapi percaya Yesus. Masalahnya percaya seperti apa? Yang disebut saving faith. Percaya atau beriman itu ada 3 macam. Pertama namanya historical faith, histori sejarah. Ini berkaitan dengan sejarah dalam Alkitab. Jadi orang itu cerita Nuh dia percaya, cerita Adam dan Hawa dia percaya, cerita Abraham dia percaya, cerita Yesus jalan di atas air, pokoknya semua dia percaya. Tapi kepercayaan semacam ini tidak menyelamatkan. Yang kedua namanya practical faith, iman dalam hidup praktis hari-hari. Kalau dia sakit dia percaya Tuhan sembuhkan, kalau dia kekurangan uang dia percaya Tuhan akan cukupkan, kalau dia berjalan dia percaya Tuhan akan jaga. Nah, Tuhan akan berkati pekerjaannya, membuat dia berhasil berlimpah-limpah ruah. Itu namanya practical faith. Tapi iman begitu pun tidak menyelamatkan. Harus yang namanya saving faith, iman menyelamatkan. Iman menyelamatkan itu harus melibatkan ide tentang penebusan di dalam diri. Coba kamu baca Roma 3:25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Oke, sabar, cukup. Kristus Yesus telah ditentukan Allah. Oke, kenapa disebut jalan pendamaian? Karena sebenarnya kita orang berdosa dengan Allah itu musuh. Kita bermusuhan dengan Allah. Semua orang berdosa sedang bermusuhan dengan Allah, dan musuhnya Tuhan Allah. Coba lihat Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Terus lihat di ayat-ayat bawah, mungkin sekitar ayat 8-9 coba. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Terus Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti coba akan diselamatkan dari murka Allah. cari mungkin ayat sebelumnya ada kata seteru. Sebab jika 10 Pak. Ya. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah Oke. oleh kematian. Kita dulu masih seteru kan? Berarti kita seteru itu musuh. Maka saudara itu orang berdosa itu saudara itu musuhnya Allah. Tidak peduli saudara majelis gereja, saudara musuh Allah. Saudara mau pendeta, ketua sinode, saudara musuhnya Allah. Ya, saudara mau rajin beragama, saudara musuhnya Tuhan Allah. Tapi saudara bisa mengakhiri permusuhan dengan Allah itu
yaitu berdamai. Nah, berdamainya apa? Nah, tadi Roma 3 ayat 25 tadi, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Jadi Allah tuh hanya mau berdamai dengan manusia berdosa hanya lewat jalan yang dia tentukan. Dan jalan yang ditentukan itu Yesus. Maka orang harus beriman pada Yesus. Tapi iman dalam apa? Kembali Roma 3:25 tadi. Iman dalam darah. Iman dalam darah. Darah itu apa? Kalau kita ngomongin darah, itu kan pasti berhubungan dengan kematian Yesus, penyaliban Yesus kan? Kalau begitu, iman itu baru menyelamatkan. Kalau iman itu melibatkan kepercayaan kepada kematian dan kebangkitan Kristus yang menebus saya. Maka saya harus sadar saya orang berdosa. Sebagai orang berdosa, saya pasti dihukum oleh Allah karena Allah adil. Saya tidak bisa menyelamatkan diri saya sendiri. Bertobat, berhenti berdosa juga tidak menyelamatkan saya. Berbuat baik juga tidak menyelamatkan saya. Pokoknya nggak ada cara. Akhirnya Allah mengasihi saya. Dia mengirimkan Yesus Kristus yang tidak berdosa, anaknya yang tunggal itu, untuk menanggung dosa saya, mati di kayu salib bagi saya, dan dia membayar seluruh utang dosa saya. Nah, sekarang saya mau percaya begitu tidak? Nah, kalau kamu sudah percaya begitu, itu namanya beriman dalam darah. Kamu pasti diselamatkan. Nah, tapi banyak orang Kristen kan tidak ngerti itu. Mereka mau Tuhan yang batu ya yang enak-enak saja. Haleluya, Tuhan menyembuhkan. Mujizat terjadi hari ini. Ya, begitu-begitu saja. Haleluya, sukses. Sukses. Begitu tuh mati masuk neraka semua. Nah, kalau kita paham begini, kita sadar bahwa di dalam banyak gereja tidak ada Injil. Bahkan orang yang menyebut diri penginjil pun tidak mengerti Injil. Pendeta pun tidak mengerti Injil. Percaya tidak bahwa saya pernah bikin seminar begini dan beritakan Injil, dan saya tantang. Saya itu tidak, terus terang ya, seperti saya bilang tadi ya, saya tidak terlalu terpikat dengan orang altar call, banyak orang maju. Saya itu mau pastikan bahwa dia tuh betul-betul orang yang baru pertama kali terima Yesus. Makanya saya pernah menantang orang terima Yesus. Saya bilang, yang pertama kali saja mau percaya Yesus, berdiri. Ternyata pendeta emeritusnya yang sudah pensiun berdiri. Saya mungkin jangan-jangan dia salah paham ya. Saya ulang-ulang lagi. Yang sudah pernah terima Yesus, jangan berdiri lagi. Yang pertama kali, untuk pertama kali dalam hidup saudara, buka hati terima Yesus. Dan pendeta emeritus tetap berdiri. Habis itu baru dia bilang, Pak, setelah jadi pendeta begini lama, saya baru mengerti Injil hari ini. Dan saya baru buka hati terima Yesus. Saya terima kasih karena saya dengar Injil sebelum saya almarhum. Ya, kalau tidak saya pendeta, saya masuk neraka juga. Karena banyak kebiasaan kita Kristen hanya karena keturunan. Nah, jadi sekarang coba gini ya. Tadi Efesus 2 ayat 1 tadi itu kan, kamu sudah mati kan karena dosa. Jadi kita ini semua nih orang mati. Mati rohani. Rohani kita tuh mati. Lalu kita mau supaya rohaninya bangun kan atau bangkit kan? Makanya kita membuat kebaktian, kebangunan rohani. Nah, tidak bisa terjadi kebangunan rohani kalau orangnya tidak percaya Yesus. Khotbah di dalam kebangunan rohani itu harus berisi pemberitaan Injil. Karena itu, orang kalau mau bikin KKR, tema itu harus dipilih dengan baik. Supaya mengarahkan kepada pemberitaan Injil. Nah, kalau KKR tapi khotbahnya temanya kesembuhan ilahi, yang disembuhkan hanya yang sakit, datang sembuh, kepala sakit, ya lumpuh, buta, tuli, ya apa artinya orang sembuh secara jasmani tetapi dia mati tetap masuk neraka? Iya. Kita tidak anti kesembuhan ilahi, tapi ya kadang-kadang justru ayatnya di Yesaya 53. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, ayat 34. Tapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oke, oleh bilurnya kan? Nah, oleh bilurnya kita menjadi sembuh. Sembuh apa? Sembuh dari sakit kepala, kanker kah? Kalimat di atas sebelumnya, ulang tadi. Penyakit kita lah yang ditanggungnya. Berarti penyakit itu penyakit apa? Ayat sebelumnya? Dia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggung. Ya, penyakit kita kan? Ah, terus? Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya.
Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan. Apa? Pemberontakan. Terus Dia diremukkan oleh karena kejahatan. kejahatan kita. Itu penyakitnya itu. Jadi penyakit itu adalah pemberontakan dan kejahatan. Itu penyakit rohani atau jasmani? Rohani itu. Makanya kalimat dibawa oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Itu bukan dari penyakit kanker. Bukan dari tumor, dari lumpuh, buta tuli. Bukan penyakit rohani. Makanya itu yang seperti Amazing Grace, how sweet the sound. Olehnya aku sembuh. Sangat besar anugerahmu. Olehnya aku sembuh. Sembuh apa? Bukan sembuh dari penyakit jasmani, tapi dari penyakit rohani. Nah, tapi sekarang orang coba lihat, bikin KKR kesembuhan, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah oleh kuasa. Itu mengutip ayat Yesaya 53, diterapkan kepada kesembuhan jasmani, padahal konteks ayatnya itu kesembuhan rohani. Nah, itu keliru. Jadi sebenarnya Yesus mati menggantikan itu untuk menyembuhkan kita dari penyakit rohani kita. Nah, kalau begitu, yang namanya kebaktian kebangunan rohani, itu harus memberitakan Injil. Maka kalau kalian jadi panitia KKR itu ya, harus memikirkan. Pengkhotbahnya, kalau ngerti bagus, tapi kalau tidak harus kasih pesan. Apa yang saudara mau dapat dari sini? Harus ada pemberitaan Injil. Sehingga kalau bikin KKR, jangan berujung di ketawa-ketawa saja. Nanti kita ketawa-ketawa lucu-lucu, tapi Injil tidak diberitakan. Nah, itu bahkan sebenarnya ya, menyuruh orang bertobat dalam pengertian lepas dosa pun tidak ada manfaat kalau orang belum terima Yesus. Sekarang saya kasih ilustrasi ya. Nah, sekarang kalian paham dulu bahwa dosa itu adalah hutang di hadapan Allah. Di dalam doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Kata kesalahan di situ tuh bahasa aslinya Yunani itu opelema. Opelema itu artinya hutang. Maka nanti kalau kalian periksa Alkitab bahasa Inggris, orang yang bersalah kepada kami itu diterjemahkan our debtor. Debts. Debts collector. Penagih hutang. Jadi ampunilah hutang kami. Berarti dosa itu utang. Hari ini kita maki orang, utang 1. Iri hati orang, utang 2. Berzina, utang 3. Ya, tipu orang, utang 4. Tiap hari utang. Makin tua, utangnya makin banyak. Nah, sekarang kalau utang sudah banyak, saya tanya kalian, bisakah hutang diselesaikan dengan berhenti utang? Saya tidak punya utang, saya pinjam kamu 100 juta. Tidak punya uang, kasih 100. Minggu depan lagi 100 juta lagi. Minggu berikut 100 juta lagi. Lama-lama 1 miliar. Saya mau pinjam lagi, kamu marah. Bapak ini sudah pinjam sudah 1 miliar nih. Akhirnya saya bilang, adik minta maaf. Jangan marah-marah lagi. Saya janji mulai sekarang saya tidak pinjam lagi. Terima kasih. Selesai perkara? Enggak. Kenapa tidak selesai? Masih ada utangnya 1 miliar. Hutang 1 miliar itu bayar dulu. Ya toh? Soal kamu tidak berhutang lagi, itu nomor 2. Iya. Nomor 1, utang itu bayar. Nah, dosa itu hutang di hadapan Allah. Maka bisakah dosa diselesaikan dengan berhenti berdosa? Nah, bisa. Kamu sudah jadi pemabok dari tahun 70 sampai sekarang. Hari ini kamu mau berhenti mabok. Kamu mau berhenti mabok tahun 2025, tapi itu hutang mabok dari tahun 70 itu bagaimana? Iya. Bayar dulu. Bayar pakai apa? Karena upah dosa ialah maut, bayar pakai nyawamu. Nah, bayar pakai nyawa itu saya mati, selesai. Ya, sudah selesai semua, sudah. Nah, karena itulah, supaya tidak selesai semua dengan kebinasaan saya, maka perlu ada bayaran untuk dosa saya itu. Pakai apa? Pakai nyawa orang lain. Nyawa siapa? Nyawa juru selamat. Makanya juru selamatnya mati. Dia sudah bayar di atas kayu salib, dia sudah selesai. Dulu kalau orang berutang itu harus ada surat utangnya. Kalau utangnya selesai, surat utangnya dihapus.
Nah, sekarang kamu baca Kolose 2 ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Oke, kalimat pertama tadi ulang apa? Dengan menghapuskan surat hutang. Ya, Kristus menghapuskan surat hutang kita. Di mana? Ujung ayatnya? Kayu salib. Ya, kayu salib. Maka sebenarnya di salib itulah dia telah menghapuskan surat hutang saya. Maka sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Ah, begitu dia. Nah, maka sekarang kalau utangnya sudah lunas, ya. Sekarang kalau saya kan tadi kan utang kamu 1 miliar ya. Saya nggak bisa bayar ya. Kalau datang Bang Ucup ini bayar hutang saya. Lunas. Kalau sudah lunas kamu bisa tagih lagi dengan saya. Tidak. Kalau kamu tagih lagi kamu kurang ajar. Sudah lunas kenapa ditagih? Iya kan? Nah, kecuali kalau Bang Ucup ini hanya bayar 900 juta saja, maka masih ada 100 juta pada saya, kamu bisa utang, bisa tagih saya. Maka saya takut ketemu kamu. Oh iya. Ya kan? Tapi kalau sudah lunas, ngapain saya takut? Nah, kalau begitu sekarang coba lihat bahwa sekarang kamu orang berdosa kan? Utangmu banyak. Banyak sekali. Lalu sekarang Yesus sudah membayar utangnya di atas kayu salib. Sudah lunas. Sudah selesai. Apakah Tuhan Allah masih menuntut bayaran terhadap hutang dosamu dari kamu? Kalau Tuhan masih tuntut bayaran, Tuhan tidak adil. Masa satu utang dibayar 2 kali? Tapi muncul pertanyaan, iya Pak, tapi bagaimana kalau saya bikin utang baru? Ya kan? Oke. Maksudnya kita bikin dosa baru kan? Iya, betul. Sekarang waktu Yesus menebus kamu itu, dan dia bilang sudah selesai, apakah dia sudah mengcover dosa-dosa akan datang? Coba kamu baca 1 Yohanes pasal 1, ayat 9. Ngomong itu harus ada ayat ya, tidak bisa gitu teori-teori saja ya. Sekarang 1 Yohanes 1 ayat 9. Ayat 7 dulu. 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Oke, dari berapa banyak dosa? Segala. Segala. Terus ayat 9. Ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Berapa banyak dosa? Segala dosa. Segala dosa. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berapa banyak kejahatan? Segala. Wow. Segala itu apa? Segala itu artinya semua termasuk dosa lalu, dosa sekarang, dosa akan datang. Sekarang, kamu lahir tahun berapa? 96, Pak. 96. Ya, rencana mati tahun berapa? Kalau kamu lahir tahun 96, andai kata saja tadi malam baru kamu terima Yesus ya. Tadi malam baru kamu terima Yesus tahun 2025. Iya. Kalau misalnya kamu mati tahun 2070, berapa banyak dosamu yang dihapuskan oleh Kristus? Itu mulai dari dosa 96 sampai dosa 2025, sampai dengan dosa terakhir sebelum kamu masuk lubang kubur di tahun 2070. Itu yang namanya segala. Oke, sekarang kamu buka lagi 1 Yohanes 2 Ayat berapa, Pak? ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Oke, jangan buat dosa ya. Iya. Terus, Namun, jika seorang berbuat dosa, oke, sabar. Kamu tidak boleh berdosa. Jika seorang berbuat dosa, berarti dosa itu sudah terjadi belum? belum. Jika, artinya nanti kalau kamu berdosa, kamu nggak boleh berdosa. Tapi jika kamu berdosa, berarti dosa itu belum jadi. Iya. Terus, kalau kamu berdosa bagaimana? Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Terus, ayat 2. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk Ya. dosa seluruh. Berapa banyak dosa? Segala. Segala. Termasuk dosa di depan? Termasuk. Termasuk. Nah sekarang, kalau dosamu dari tahun 96 sampai 2025 telah dibersihkan, dihapus, hutangnya dibayar lunas. Dari 2025 sampai 2070 dihapus dan dibayar lunas. Kamu bayar yang mana? Nggak ada. Tidak ada kan? Nggak ada. Lalu bagaimana kamu bisa masuk neraka? Dosa mana yang bisa bikin kamu masuk neraka? Tidak ada. Tidak ada.
Kalau sampai Allah masih memasukkan kamu ke neraka padahal dosa itu sudah dibaru oleh Kristus, Allah berlaku tidak adil karena dia menagih untuk sebuah pelanggaran 2 kali bayaran. Bayaran pertama pada juru selamatmu dan bayaran kedua pada kamu. Nggak bisa. Karena itu kalau orang sudah percaya Yesus, nah mungkin dia dihukum lagi. Karena kamu baca Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya, masih ada penghukuman? Tidak ada. Tidak ada lagi. Ya kan? Kalau begitu sekarang saya tanya, kalau besok kamu berdosa akan dihukum Tuhan atau tidak? Tidak. Tidak ya? Berarti tidak apa-apa berdosa? Tadi ayat 1 bilang, jangan kamu berbuat dosa. Ya, ya. Kalau kita berbuat dosa, apakah Tuhan akan hukum? Tidak. Tidak. Lalu bagaimana? Apakah kita gampang-gampang saja berbuat dosa? Tidak juga. Karena kamu berbuat dosa, sekarang kamu baca Wahyu pasal 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi kalau kamu anaknya berbuat salah, dia Hajar. hajar. Kalau hukum, tidak. Oh iya. Allah tidak menghukum anaknya, tapi menghajar anaknya. Tapi dia menghukum musuhnya. Kenapa kok dia menghajar kamu supaya kamu bertobat? Karena dia mengasihi kamu, tapi benci dosamu. Tapi kalau orang tidak percaya Yesus, Allah bukan hanya membenci dosanya, sekalian orangnya. Jadi istilah Tuhan itu benci dosa tapi sayang orang berdosa itu hanya berlaku bagi yang sudah jadi anak. Kalau yang belum jadi anak, di Tuhan benci dosanya sekalian orangnya. Jadi kalau saudara-saudara yang belum percaya Yesus tuh, saudara tahu, Tuhan benci dosamu sekalian kalian juga. Ya, kalian musuh Allah itu. Ya, termasuk yang ini, Islam-Islam ini. Ya, kalian tuh boleh berteriak Allah, Allah setiap hari, tapi Tuhan benci kamu itu. Ya, dosamu sekalian kamu musuh Allah. Seteru ya. Iya. Ya, seteru. Kecuali kamu diperdamaikan dengan Allah dan Allah menentukan jalan pendamaiannya harus lewat Yesus. Nah, Yesus lagi kamu hina-hina lagi. Kamu olok-olok lagi. Betapa beratnya hukuman yang akan kamu terima. Nah, tapi kalau kita sudah percaya kan kita jadi anak. Waktu kita jadi anak, kita masih berdosa kan? Tapi dia sudah mengasihi kita karena kita anak. Karena dia mengasihi kita, maka dia menghajar kita supaya kita bertobat. Jadi, hajaran itu supaya tujuannya untuk bertobat. Bukan menghajar masuk neraka. Enggak. Kalau menghukum baru di neraka. Menghajar itu hanya di dunia ini. Maka orang yang percaya tidak mungkin masuk neraka karena dia tidak bisa dihukum lagi. Tapi kita kalau berdosa, Tuhan akan hajar kita sampai bengkok-bengkok juga. Paham ya? Kalau begitu menjadi orang Kristen, pasti selamat? Pasti dong. Adakah dosa di depan yang membuat saya hilang keselamatan? Nggak ada dong. Karena itulah orang kalau sudah percaya Yesus pasti selamat. Mau mati di mana, mati kapan, mau dengan cara apa saja. Telah meninggal dunia dengan tenang. Atau telah meninggal dunia dengan meronta-ronta. Ya kan ada orang mati juga meronta-ronta kan? Kalau ya hembusan itu tenang. Tapi kalau kena apa aliran listrik, ya kan dia meronta-ronta dulu, baru mati. Mau tenang atau meronta-ronta, kamu pasti diselamatkan. Begitu. Luar biasa. Istilahnya percaya itu harus mengerti, baik. Oh ya, harus mengerti Injil, baru kamu percayai. Kalau kamu yang percaya saya, percaya saya. Ya, Loh, banyak itu namanya percaya kosong itu. Banyak orang yang bilang percaya tapi tidak tahu apa yang mereka percaya. Ya, maka itu iman dalam gelap, buta. Itu sama seperti orang buta pakai kacamata hitam mencoba menangkap kucing hitam di malam hari. Lengkaplah sudah itu hitamnya itu. Berarti pengertiannya dia percaya itu dia tahu bahwa Yesus buat apa untuk dia. Ya, harus. Dan mengapa dibuat itu? Karena banyak orang yang bilang percaya tapi tidak tahu apa Yesus buat apa untuk dia dan dia harus berbuat apa. Oke. Pertanyaan dari Ibu Numsi yang kemarin tuh Pak. Ini mungkin salah satu contohnya itu yang menghujat Roh Kudus itu apakah semacam yang dikatakan Pak Eras yaitu kawin dengan Roh Kudus. Kalau Erastus mimpi di kawin dengan Roh Kudus bukan menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus itu lain pengertiannya.
Matius pasal 12 itu. Jadi Yesus sedang mengusir setan menggunakan kuasa roh Allah, tapi orang-orang Yahudi bilang bahwa dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Nah, padahal waktu Yesus menyembuhkan orang buta dan tuli, orang-orang di situ kan sudah sadar. Masyarakat umum itu sudah bilang, kayaknya dia ini Mesias. Orang awam saja sudah curiga bahwa dia Mesias. Mengapa? Karena dalam perjanjian lama ada nubuat tentang Mesias. Mesias kalau datang dia akan menyembuhkan orang buta dan tuli. Karena itulah orang awam saja sudah bisa menduga Yesus itu Mesias. Kalau orang awam saja bisa menduga, tidak mungkin tuh ahli-ahli Taurat orang Farisi tidak tahu. Mereka tahu. Tapi karena kebenciannya pada Yesus, mereka menuduh dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Bagaimana? Yesus bilang, bagaimana saya pakai kuasa Beelzebul, kuasa setan? Masa pakai kuasa setan usir setan? Iya. Setan usir setan? Setan usir setan itu namanya rugi sendiri. Tidak mungkin. Padahal Yesus melakukannya dengan roh Allah, kuasa roh Allah. Jadi sebenarnya dosa hujat terhadap Roh Kudus itu, hatimu sudah percaya kepada Yesus karena pekerjaan Roh Kudus, tapi mulutmu masih mengeluarkan hujatan. Nah, itu susah untuk dipahami bagaimana bisa terjadi. Seorang telah setuju secara intelektual, tapi hati dan mulut itu ngomong lain. Biasanya kalau misalnya ada orang yang non-Kristen ya, dia maki-maki Yesus sejadi-jadinya, ya karena memang dia nggak percaya Yesus. Dia dosa, tapi bukan menghujat roh. Tapi kalau misalnya orang itu yakin Yesus memang Tuhan, Yesus memang juru selamat, dia memang menebus manusia, dia percaya itu di hati, percaya. Pikirannya setuju, tapi mulutnya tetap maki. Nah, itu namanya menghujat roh. Dari konteksnya harus begitu diartikan artinya. Nah, itu mungkin agak jarang terjadi ya. Tetapi kalau Yesus ngomong itu, mungkin terjadi, atau mungkin adalah peringatan Yesus supaya tidak terjadi. Iya, karena satu di Alkitab itu dosa yang tidak diampuni itu hanya menghujat Roh Kudus. Ya, Itu ya, Pak ya. ya, Cuman pengertiannya itu masih belum, ya. karena kita masih mengawang. Ada yang bilang bahwa mengingkari pekerjaan Roh Kudus itu juga menghujat Roh Kudus gitu ya. Tidaklah, harus diartikan dari konteksnya, dan konteks tadi sudah saya jelaskan tuh. Jadi ya, kalaupun saya mengklaim sesuatu yang salah, tapi memang saya percaya demikian, ya saya salah, tapi bukan menghujat. Menghujat itu adalah pikiran saya lain, hati saya lain, mulut saya lain. Hati saya percaya, pikiran saya percaya, tapi mulut saya mengeluarkan kata-kata hujatan. Jadi hujatan itu bukan lahir dari ketidakpercayaan, ketidakyakinan. Hujatan itu keluar dari mulut yang mana pikiran dan hatinya yakin. Oke, tadi orang ada orang Yesus Ya. tapi Ya, tetap bilang bahwa Tuhan Yesus mengerjakannya atas kuasa Beelzebul. ya. Oke. Ada lagi Pak, ada kebiasaan nih Pak, ini refleks tersangkut akhirnya dalam darah Yesus, atau biasanya ada pakai sumpah-sumpah lah Pak, untuk membenarkan dia punya pernyataannya, dipakai pembuktiannya dalam artinya sumpah dalam nama Yesus. Itu bagaimana Pak? Sumpah itu juga tidak dilarang mutlak dalam Alkitab. Yang dilarang itu adalah sumpah palsu. Yang dilarang adalah sumpah palsu, dan yang kedua, sumpah itu tetap bisa diberikan tetapi dalam konteks yang penting. Kalau hanya sumpah-sumpah saja pada hal-hal yang remeh itu tetap salah. Macam, kamu sudah makan belum? Belum ya? Oh sudah, belum ya? Sudah, sumpah, sudah. Masa hanya masalah makan saya pakai acara sumpah? Gitu. Ya, demi nama Yesus sudah makan. Masa hanya masalah makan? Nah, maka sebenarnya sumpah tidak dilarang, tapi yang dilarang kalau pada hal-hal remeh, dan yang kedua, sumpah dusta. Maka kalau misalnya kita diminta sumpah di dalam pengadilan, itu memang penting. Di dalam hukum Taurat juga dibilang, sumpah itu akan menjadi semacam konfirmasi atau klarifikasi kepada dua pihak yang bermasalah. Kalau penggunaan nama Yesus dalam hal-hal yang remeh begitu, ya itu melanggar hukum jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Sedikit-sedikit ya Allah, termasuk astagfirullah. Dalam Kan Yesus. astagfirullah itu kan astagfirullah, ada Biasakan Allah darah di Yesus. sana. Darah Yesus itu berkaitan dengan penebusan. Kalau untuk penyembuhan itu nama Yesus, bukan darah Yesus. Tapi darah Yesus itu berkaitan dengan penebusan dosa. Kayak ada teman yang kita di pesta kan, di pesta itu terus yang lain ambil makanan, nasinya dia sudah ambil tinggi.
Ternyata lauk banyak lagi, tambah tinggi lagi. Daging-daging, lalu mie-nya sudah hampir-hampir tidak tempat lagi. Maka mie itu bergantungan dia nasi-nasi itu. Begitu dia bawa mie bergantung-gantungan seperti gunung, begitu teman-teman lihat itu makanan tinggi begitu, darah Yesus. Entah apa hubungannya itu dengan darah Yesus itu ya. Termasuk lagu yang kalian nyanyikan tadi malam itu loh. Oleh kuasa darahmu kau telah tebus dosaku. Benar itu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Salah itu. Karena menjadi ciptaan baru itu bukan dari darah Yesus. Menjadi ciptaan baru itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi harusnya pekerjaan Roh Kudus lah yang dihubungkan dengan kita dijadikan ciptaan. Kamu dilahirkan dari Roh Kudus. Penebusan kita dengan darah Yesus. Kelahiran kembali pekerjaan Roh Kudus. Begitu. Ya, kayak Bapak bilang, Allah merancang, Tuhan Yesus sebagai pelaksana, Roh Kudus sebagai penerap, yang menerapkan. Ya, masing-masing pribadi mempunyai pekerjaan sendiri. Ya, misalnya dalam inkarnasi Natal itu, Allah Bapa mengutus anak yang datang dan lahir melalui perawan, tapi Roh Kudus yang membuat keajaiban sehingga Maria hamil tanpa hubungan dengan laki-laki. Berarti ketiganya terlibat di dalam karya inkarnasi. Baik saudara-saudara, demikianlah kuliah hari ini. Semoga percakapan ini bisa mencerahkan Bisa mampir sebentar di Alfa. Oh ya. dan menjadi berkat bagi sekalian. Dari Banjarmasin, Bang Ucup, Salam. siapa lagi? Esi. Esi, Saya Kristina, dan lain-lain. Tuhan memberkati semuanya.